Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini malam Sabtu 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita akan kembali melangsungkan kajian kita, yaitu kajian Syarah Kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Nah, kita berharap semoga faedah-faedah yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar wawasan, dan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah pertemuan yang ke-8 dari kajian ini. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa pembahasan. Di antaranya kita membahas tentang 3 makna salaf. 3 makna salaf. Kemudian kita juga telah membahas tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Nah, maka insyaallah ikhwani wa akhwati fiddin, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Nah, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab ini, ya, ada satu pembahasan yang mungkin harus kita bahas, ya, karena di sini Syekh menyinggung tentang hal tersebut. Nah, yaitu tentang ilmu kalam, ya, tentang ilmu kalam. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wa muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah bahwa, ya, para ulama kita sangat keras melarang dari mempelajari ilmu kalam. Para ulama kita
sangat keras melarang kita dari mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam itu mungkin kalau yang lebih kita kenal dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Nah, para ulama kita dari generasi awal sampai kontemporer itu sangat keras melarang kita dari mempelajari ilmu kalam. Sebenarnya ilmu kalam itu ilmu apa? Ya. Sebenarnya ilmu kalam itu ilmu apa? Ilmu filsafat itu ilmu apa? Karena saat ini kita dapatkan banyak, ini kita sayangkan juga, banyak lulusan ya, bisa dibilang S1-nya dia lulusan dari universitas yang bermanhaj salaf, tapi kemudian yang namanya juga ingin lebih naik gelar akademiknya, maka ketika mengambil S2 itu masuk ke universitas-universitas yang di dalamnya jelas-jelas mengajarkan tentang ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, jadi ilmu filsafat itu atau ilmu kalam itu sebenarnya apa? Di kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, Al-Mu'jam Al-Wasit itu didefinisikan bahwa ilmu kalam itu adalah dirasatul mabadi'ul ula wa tafsirul ma'rifati tafsiran aqliyah. Dalam kitab Mu'jam Al-Wasit itu didefinisikan bahwa ilmu kalam itu adalah pembelajaran ilmu-ilmu dasar dan penafsiran pengetahuan dengan tafsiran akal. Pembelajaran prinsip-prinsip dasar dan penafsiran pengetahuan dengan penafsiran akal. Mungkin bahasanya agak sulit, tapi insya Allah nanti akan jelas dengan contohnya. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Fatwa Nur Al-Adhar, beliau mendefinisikan bahwa inna ahlal kalam humul ladzina ya'tamidu fi itsbatil aqidah 'alal aqli. Di Fatwa Nur Al-Adhar. Jadi Fatwa Nur Al-Adhar ini adalah program Syekh, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dan di salah satu kesempatan Syekh bila ditanya tentang apa itu ilmu kalam, kemudian Syekh mendefinisikan bahwa ilmu kalam itu adalah mereka-mereka yang bersandar ketika menetapkan akidah dengan akalnya. Ilmu kalam itu adalah mereka-mereka yang bersandar ketika menetapkan akidah dengan akalnya. Jadi ringkasnya, ikhwani wa akhwati fiddin, ilmu kalam itu adalah ilmu yang menjadikan akal sebagai sumber hukum tertinggi dan pemutus keputusan tertinggi. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang menjadikan akal
sebagai sumber hukum tertinggi dan pemutus keputusan tertinggi. Jadi bukan Al-Quran dan bukan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi kedudukannya, tapi yang paling tinggi kedudukannya adalah akal. Itu ringkasnya tentang definisi ilmu kalam, yaitu ilmu yang menjadikan akal sebagai sumber hukum tertinggi dan pemutus keputusan tertinggi. Contohnya misalnya gini, kan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Nah, kalau Ahlus Sunnah maka mereka langsung menetapkan, kami meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau ahlu kalam, ini kan dunia ini kan matahari ini berputar. Misalnya di Indonesia sekarang malam, nah, di Amerika siang. Dan nanti ketika di Amerika malam, di Indonesia siang. Misalnya di India siang, di Jepang malam. Ini kan berarti semua tempat di setiap waktu pasti ada waktu malamnya. Nah, maka berarti kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, berarti Allah setiap waktu turun ke langit, karena setiap saat, setiap waktu itu pasti ada waktu malamnya. Nah, orang-orang ahli kalam karena mereka menjadikan akal sebagai sumber hukum tertinggi, maka mereka mengatakan enggak, ini hadis yang mengatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir ini hadisnya enggak logis. Ini nggak bisa diterima oleh akal. Maka mereka pun menentang hadis tersebut. Kira-kira itu prinsipnya orang ahli kalam. Sesuatu yang awalnya mudah itu diperumit. Contohnya gini, contoh yang lain. Misal, apa itu kesuksesan? Apa itu kesuksesan? Sukses itu apa? Maka nanti misalnya ada dari mereka yang mengatakan bahwa sukses itu adalah ketika engkau bisa melakukan semua hal yang engkau inginkan dari bangun tidur sampai bangun lagi. Sukses itu adalah ketika engkau bisa melakukan semua hal yang engkau inginkan dari bangun tidur sampai bangun lagi. Itulah baru engkau dinamakan sebagai sukses. Oke, itu definisi kesuksesan. Terus nanti muncul lagi pertanyaan, dari mana engkau tahu bahwa definisi suksesmu itu adalah definisi yang benar? Kau kan bilang kalau sukses itu begini. Nah, terus pertanyaan berikutnya, dari mana engkau tahu kalau definisi sukses itulah yang benar? Nanti terus apa sebenarnya definisi kebenaran itu? Jadi jelimet, kayak gitu. Ahli kalam itu jelimet. Ininya sesuatu yang mudah
mereka gali sampai akhirnya sesat sendiri. Contohnya lagi, misalnya apa itu pisang? Apa itu pisang? Ketika kita kasih dia ini buah pisang, ini buah pisang, maka dia mengatakan ini buah. Aku nanya pisangnya mana? Ini buah. Aku nanya pisangnya mana? Kita tunjukkan ini pohon pisang. Ini pohon pisang. Aku nanya pisangnya yang mana? Kayak gitulah. Apa ahli kalam, orang kalam. Jadi nggak selesai. Dan mereka menggunakan konsep ini di agama. Mereka menggunakan konsep ini di permasalahan agama. Apa kata ulama? Kalau nggak salah yang mengatakan adalah Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Siapa yang mempelajari ilmu kalam di pagi hari, maka sorenya dia udah jadi orang gila. Maka apa? Itu dia contohnya ilmu kalam. Dan ini juga kadang perlu kita ini gini kayak contohnya kayak di pesantren di universitas Ma'had Ali. Awalnya udah mantap, bebas dari pelajaran ilmu kalam, ilmu filsafat. Tapi kadang orang tua murid, orang tua wali santri itu pengen, Ustaz, formalkanlah ini pesantrennya. Jadikanlah pesantren ini formal, Ma'had Alinya formal. Padahal sebenarnya kalau dijadikan formal itu pasti sedikit banyak kecipratan harus belajar tentang ilmu kalam. Harus belajar tentang ilmu filsafat. Padahal kan sebenarnya bisa paket kan bisa, paket A, paket B, paket C. Tapi kadang orang tua orang tua itu pengen biar ijazahnya resmi gitu. Ini pandangan kita rasa kurang baik gitu. Karena sedikit banyak nanti kalau ketika diformalkan, maka itu akan masuk pelajaran ilmu kalam, filsafat. Karena itu tuntutan dari ketika kita memformalkan suatu institusi, ada tuntutan harus ada mata pelajaran ini, harus ada mata. Itu bukan satu dua kita dapatin kejadian seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi permasalahan kita bahwa para ulama kita itu sangat keras melarang dari mempelajari ilmu kalam. Nah, perhatikan di sini di kitab Hilyah Thalibul Ilmi ini. Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah, penulis kitab Hilyah Thalibul Ilmi ini, beliau mengatakan, kun salafiyan alal jaddah wa tarkil jidal wal mira wal khawdi fil ilmil kalam. Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullah mengatakan di dalam kitab ini, di poin yang pertemuan sebelumnya, beliau mengatakan, jadilah salafi sejati dan tinggalkanlah perdebatan dan tinggalkanlah ilmu kalam.
Syekh mengatakan jadilah salafi sejati dan tinggalkanlah perdebatan dan tinggalkanlah ilmu kalam. Beliau kan hidup abad yang masih baru, 1429 meninggal, sekarang 1444 ya, lebih kurang berapa? 10, 11, 21 tambah 45 tahun yang lalu. Begitu juga ya, Syekh Al-Hasan bin Ali bin Khalaf di dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Barbahari yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Berarti kalau sekarang abad ke-15, 1100 tahun yang lalu. 1100 tahun yang lalu beliau mengatakan wa iyyaka wan nadhari fil kalam wal julus ila ashabil kalam. Syekh Al-Husain bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, Syarh Sunnah Al-Barbahari, ini salah satu kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari ya kawan. Ini juga kitab yang harus kita tamatkan sebelum meninggal. Beliau mengatakan, hati-hatilah kalian dari mempelajari ilmu kalam dan duduk dengan ahli kalam. Hati-hatilah kalian dari mempelajari ilmu kalam dan duduk dengan ahli kalam. Jadi nggak boleh duduk dengan ahli bidah, itu bukan jalannya salafi. Bermesraan dengan ahli bidah itu bukan manhajnya salaf ya. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Di surah An-Nisa kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolok-olokkan, janganlah kalian duduk-duduk dengan mereka, karena nanti kalian jadi seperti mereka. Jadi satu cek di surah An-Nisa di akhir juz kelima, Allah memerintahkan kepada kita jangan duduk-duduk dengan orang-orang yang mengkufuri dan memperolok ayat-ayat Allah, karena nanti kalian jadi seperti mereka. Dan ahli kalam kan termasuk orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Ketika Allah mengatakan seperti ini, mereka mengatakan apa? Ini enggak logis, enggak sesuai akal kami. Kami tolak. Ini termasuk mengkufuri ayat-ayat Allah. Begitu juga ya. Antum bisa cek di kitab Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra ya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Beliau meriwayatkan bahwa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan apa? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, hukmi fi ahlil kalam ayat ribu bil jarid ya Allah wan ni'al
wa yudhaf bihim fil qabail wal asyair. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hukumku untuk para ahli kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma dan sendal dan diarak keliling kota. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan hukuman bagi ahli kalam, bagi orang yang mempelajari filsafat, mempelajari kalamnya Aristoteles, mempelajari kalamnya Plato, Demokritus, Descartes, Socrates. Itu kan sering kita pelajari kan ketika di sekolah. Orang yang mempelajari ilmu filsafat itu dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan sendal, kemudian diarak keliling kota. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya, yang di Indonesia ini ya, fikihnya diambil, tapi akidahnya nggak diambil. Ya. Jadi perhatian, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ini kan abad-abad kedua Hijriah. Ya. Berarti sekarang abad 15, berarti 1300 tahun yang lalu. Ulama yang hidup 1300 tahun yang lalu itu memperingatkan kita dari mempelajari ilmu kalam. Al-Imam ya tadi Al-Barbahari abad keempat mengatakan hati-hatilah dari ilmu kalam dan duduk-duduk dengan ahli kalam. Abad keempat. Abad ke-15 ini Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah ya, mengatakan, jadilah salafi sejati dan tinggalkanlah perdebatan dan mempelajari ilmu kalam. Jadi berdebat pun ya, itu bukannya jalannya salafi, itu bukanlah jalannya Ahlussunnah. Mereka Ahlussunnah itu nggak suka berdebat ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, sama nasihatnya dengan Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah, wa tarkil jidal wal mira. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Ushulus Sunnah yang di poin pertama beliau mengatakan tinggalkanlah perdebatan ya. Karena agama ini jelas, agama ini jelas ya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW, laisa sayun yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bi wala syai'un yuba'idukum 'anil nar illa qad nahaitukum bi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah ada satu hal pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku perintahkan, dan tidak ada satu hal pun yang bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah aku larang. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Nabi Muhammad SAW mengatakan,
aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari hal tersebut kecuali dia akan binasa. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal," atau kama qala. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapat hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Maka ya, kembali lagi ya pembahasan kita bahwa ya, para ulama ya, kemudian kita sampaikan dari abad kedua, abad keempat dan abad sekarang ini itu sangat keras ini larangannya dari mempelajari ilmu kalam ya. Dari mempelajari ilmu kalam maka udah enggak, kalau kita ingin mencari petunjuk hidup nggak perlu lagi belajar tentang marxisme, sosialisme yang ada isme-isme, komunisme. Itu kan semua konsep hidup, stoikisme, kan? Karena itu semua adalah ilmu filsafat, ilmu filsafat. Yang perlu kita letakkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ya. Tapi kemudian ikhwan wa fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang perlu juga kita ingatkan adalah jika seandainya ada kebenaran yang datang dari ahli kalam, maka kebenaran itu harus kita terima. Tapi bukan berarti kita boleh belajar ke ahli kalam. Jika seandainya ada kebenaran datang dari ahli kalam atau bahkan dari setan, maka kebenaran itu tetap harus kita terima. Karena kata para ulama, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Karena kata para ulama, kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Jadi walaupun kita dilarang mempelajari ilmu kalam, tapi jika seandainya ada kebenaran datang dari ahli kalam, maka itu tetap harus kita terima. Tapi bukan berarti kita boleh belajar dengan ahli kalam. Contohnya kayak kisah Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitrah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Ketika Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitrah, itu kan datang setan dalam bentuk manusia. Tahu misalnya? Jadi kalau membaca di Sahih Muslim itu ada kisah Abu Hurairah diperintahkan Nabi menjaga zakat fitrah, zakat fitri. Kemudian ketika malam hari datang setan dalam bentuk manusia, kemudian mencuri zakat fitri yang dijaga oleh Abu Hurairah.
Kemudian ketahuan oleh Abu Hurairah. Maka si pencuri ini yang hakikatnya adalah setan dalam bentuk manusia mengatakan, udahlah maafkan aku, kasihanilah aku lapar lagi, aku punya keluarga yang harus kunafkahi. Maka Abu Hurairah pun mengatakan, pergi, aku kasihan melihat dirimu. Kemudian di pagi harinya Abu Hurairah menceritakan kejadian tadi malam kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Hurairah, nanti malam dia akan datang lagi. Maka ternyata betul, nanti malam datang lagi ini si setan dalam bentuk manusia ini ke Abu Hurairah, mencuri zakat fitri lagi. Ketahuan lagi sama Abu Hurairah untuk yang kedua kalinya. Kemudian setan ini mengatakan lagi, udahlah kasihanilah aku lapar, belum makan, ada keluarga juga yang harus dinafkahi. Abu Hurairah kasihan lagi, udah pergi. Malah udah 2 kali. Kemudian paginya Abu Hurairah mengabarkan lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pencuri itu datang lagi dan mencuri lagi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nanti malam pun dia datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Ternyata betul, malamnya datang lagi si setan dalam bentuk manusia ini mencuri zakat fitri. Kemudian ketangkap lagi sama Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan, udahlah kasihan aku, lepaskan aku, lapar, ada keluarga yang dinafkahi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, enggak, kali ini enggak akan aku lepaskan, karena engkau sudah 3 kali mencuri. Terus kata setan ini dalam bentuk manusia, aku akan mengajarkan engkau satu ilmu, ya, yang kalau engkau kuasai ilmu ini, engkau tidak akan diganggu setan dari malam sampai pagi. Kemudian si setan ini mengatakan kepada Abu Hurairah, baca surah ayat kursi ketika malam hari sebelum tidur, maka engkau tidak akan diganggu setan. Kemudian Abu Hurairah pagi harinya datang lagi ke Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, si pencuri itu mengajarkan ayat kursi kepadaku sebelum tidur agar aku tidak diganggu oleh setan. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Ta'lam man yukhatibuka thalatha layalin ya Abu Hurairah? Qala la, qala dzaka syaitan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya dia benar. Siapa yang membaca ayat kursi ketika sebelum tidur, maka dia akan dijaga dari gangguan setan. Tahukah engkau siapa yang datang 3 malam itu mencuri zakat fitri? Maka Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, itu adalah setan. Maksud saya di sini adalah kebenaran itu walaupun datang dari setan, walaupun datang dari iblis, tapi kalau itu benar, maka itu harus kita ambil. Walaupun datang dari iblis sekalipun. Nah, jadi itu pembahasan kita yang pertama, bahwa para ulama itu sangat keras, ya, dalam menentang, mempelajari dari ilmu kalam. Nah,
Itu yang pembahasan tambahan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi. Qala al-muallif rahimahullah wa rahimah walidayhi الثالث ملازمة خشية الله تعالى التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وصمتك وعملك متحليا برجولة والمساهلة وصمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تعالى ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله فالزم خشية الله في السر والعلن فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم إذن فخير البرية هو العالم ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء 9 فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب يقول حدث العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ابتهل وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. Yang ketiga dari adab penuntut ilmu adalah senantiasa takut kepada Allah dan senantiasa berhias dengan rasa takut secara zahir dan batin, menjaga syiar-syiar Islam dan menjaga sunnah dan menyebarkan sunnah dan beramal dengan sunnah dan mendakwahkan sunnah, menunjuki jalan kepada Allah dengan ilmu dan akhlak dan amal, berhias dengan sifat laki-laki sejati dan gampang bergaul dan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Dan kunci semua itu adalah rasa takut kepada Allah. Karena itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka senantiasa takut kepada Allah di sendiri dan ketika bersama orang lain. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah siapa yang takut kepada Allah. Dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Sehingga sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu. Dan jangan sampai engkau lupakan dari pikiranmu bahwa orang yang berilmu itu tidak dianggap sebagai orang yang berilmu kecuali jika dia mengamalkan ilmunya. Dan tidaklah seorang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya kecuali jika dia takut kepada Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu memanggil amal. Jika dia menjawab maka ilmu itu akan dimilikinya. Jika tidak maka akan pergi. Berisa soal apa tulisan?
subuhkan dulu. Tuh sesi soal dilanjutkan. Baik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi